Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi. Saya dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman jati putih. Jati putih termasuk tanaman penghasil kayu yang produktif. Tanaman jati putih berasal dari Asia Tenggara. Di negara lain dikenal dengan nama gamari atau gumadi India, gamar Bangladesh atau yemani Myanmar. Banyak ditanam sebagai tanaman pelindung. Sebagian besar dimanfaatkan sebagai tanaman komersil. Sekarang ini, tanaman ini banyak ditanam di daerah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Para petani tertarik dengan nilai kayu jenis ini. Semua bagian pohon dapat dimanfaatkan untuk dijual, mulai dari batang gelondongan, cabang, bahkan ranting. Nilai ekonomis kayu yang tinggi membuat tanaman ini ditanam dari tepi jalan, di kebun, di halaman, dan sebagainya. Adapun cara penanaman jati putih adalah dalam proses pembibitan atau pembenihan sendiri, gunakan benih atau bunga jati yang kering yang jatuh di area pohon jati. Anda bisa memilih biji pohon jati yang berkualitas baik dengan ciri-ciri warna kulit telah menguning dan kering, berukuran besar, berbentuk bulat, padat, serta tak mengkerut dan tidak mengalami cacat. Keluarkan biji tersebut dari bunga. Sebelum disemai, rendam terlebih dahulu pada air hingga 3-4 jam. Buat media semai dengan campuran pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1. Lalu masukkan media tanam tersebut ke dalam polybag. Tanaman bibit atau benih ke dalam polybag dengan kedalaman 5 cm. Kemudian timbun menggunakan media yang sama di atasnya. Benih akan tumbuh benih-benih kecil pada usia 47 hari setelah semai. Selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman yang terdiri dari penyulaman tanaman, yaitu penyulaman tanaman merupakan hal yang dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh. Tanaman yang gagal tumbuh dikarenakan faktor kesalahan teknis pada saat penanaman atau akibat cuaca hujan yang berlebihan. Selanjutnya adalah penyiangan. Yang dimaksud penyiangan adalah membebaskan tanaman dari persaingan tumbuhan pengganggu dengan cara membersihkan tumbuhan lain dengan radius kurang lebih dari 1 meter dari tanaman pokok. Selanjutnya adalah penjarangan. Penjarangan pertama tergantung pada keadaan bonita tanahnya, berkisar antara umur 3-5 tahun, kemudian 3 tahun sekali sampai umur kurang lebih 15 tahun. Selanjutnya dijarangi setiap 5 tahun sampai umur 30 tahun. Periode selanjutnya penjarangan dilakukan setiap 10 tahun. Adapun hama dan penyakit pada tanaman jati sebagai berikut. Beberapa penyakit yang biasanya menyerang anakan jati adalah penyakit-penyakit lanas yang disebabkan oleh bakterium Solanacearum Smith. Pencegahan dapat dilakukan dengan membabat dan membakar anakan yang diserang, menyiangi rumput yang ada di sekitarnya, dan usahakan supaya lingkungan tidak terlalu lembab. Adapun hama yang menyerang tumbuhan jati adalah ungkes-ungkes atau Monoharmus rutivator F, uter-uter, Vasus marmorea, oleng-oleng, Domitus ceramicus Wick, inger-inger, Vetermis tectonaidam, busuk aci Exylobarus desterium, Piratus mechanis, entung jati, Hibulea perusier, dan benalu. Dan cara pencegahan dan pemberantasannya sebagai berikut. Hama-hama tersebut adalah uter-uter atau ungkes-ungkes, yaitu larva dibunuh dengan memasukkan sepotong kawat ke dalam lubang serangga waktu diadakan penjarangan. Oleng-oleng
seperti pada uter-uter, terutama antara bulan Juni sampai Januari, atau bila perlu diadakan penjarangan sebelum bulan Januari. Ingat, penjarangan teratur dan tepat waktunya dan hendaknya dilakukan sebelum musim hujan dengan memusnahkan pohon yang diserang. Hal ini mengingat sulung ingor-ingor biasanya terbang di musim hujan. Busuk hati tidak menanam jati di daerah-daerah di mana tidak ada perbedaan yang nyata antara musim hujan dan musim kemarau, dengan curah hujan lebih dari 2000 mm tiap tahun dan di lereng gunung vulkanik. Adapun manfaat-manfaat dari pohon jati yaitu: 1. Daun dimanfaatkan sebagai alat pembungkus, misalnya makanan atau bahkan alat pembungkus tempe. Dapat digunakan sebagai pewarna dalam pengolahan gudeg. Daun jati kering digunakan sebagai alas pada kandang ternak, sapi, kambing. Selain itu dapat digunakan sebagai pewarna dalam pengolahan telur merah, di mana warna yang dihasilkan tidak terlalu tua dan tidak terlalu cerah karena telur yang diwarnai tidak menggunakan bahan kimia. Selanjutnya, manfaat kayu jati yaitu kayu jati dikenal sebagai kayu yang paling berkualitas, kuat, dan tahan rayap. Kayu tersebut umum digunakan sebagai bahan baku furniture. Ranting ataupun dahan jati umumnya digunakan sebagai kayu bakar. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan akar kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan. Demikianlah penjelasan tentang penanaman pohon jati dan cara pemeliharaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.